Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, orang mencintai Tuhan harusnya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang ngakunya cinta Tuhan harusnya memiliki kegairahan, kegigihan. Ini ya kan, taruh aku seperti materai pada hatimu. Benar nggak Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita? Benar nggak kita ini jadi orang Kristen mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga? Karena hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap seluruh kekuatanmu. Benar nggak kita taruh hati Tuhan? Kita taruh Tuhan itu dalam hati kita sepenuhnya. Kalau kita benar-benar menaruh Tuhan menjadi yang utama dan terutama, kita mesti tahu loh, diri kita ini sebenarnya bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus yang harusnya kita jalanin apa yang Dia mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya kita sering bertindak sendiri, melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Kalau Tuhan yang menjadi utama dan terutama, Tuhan harus diberi waktu lebih banyak dari yang lain tentunya. Tapi banyak dari kita kan lebih banyak waktunya dibuat melakukan pekerjaan. Dan pekerjaan itu tujuan untuk satu, untuk menghasilkan uang. Benar apa enggak? Kebanyakan kita habiskan waktu lebih banyak di dunia pekerjaan. Padahal Tuhan ngomong harus mengasihi Tuhan yang utama dan terutama. Cari Tuhan dulu dan kebenarannya. Cari kebenaran, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ternyata kalau ikut Tuhan itu harusnya rileks, nggak ngotot. Tetap bekerja keras, tapi nggak terlalu ngotot. Fokusnya bukan pada pekerjaannya, fokusnya pada Tuhan. Kalau kita kejar Tuhan, Tuhan akan berikan pertambahan. Tapi prinsip kita ini, prinsip banyak orang Kristen ngikutin prinsip dunia. Kalau rajin pangkal pandai, pasti. Kalau itu prinsip kok, itu hukum kok. Kalau kita rajin pasti diberkati dengan apa yang dikerjakan. Tapi kalau fokus kita ke sana tanpa peduli dengan Tuhan, akhirnya kita melakukan segala sesuatu pakai kekuatan kita sendiri. Nah, kita nih sebagai orang percaya memang harus tetap bekerja jadi orang yang rajin. Tapi di sisi lain kita harus utamakan Tuhan lebih dari apapun juga loh. Waktumu lebih banyak di mana sepanjang hari ini? Kalau kita ngaku cinta Tuhan, tapi kita nggak memberikan waktu sama Tuhan, kita nggak pernah bangun keintiman dengan Tuhan, cinta kita itu bohong dan palsu. Cinta kita itu hanya di bibir saja. Seperti suami istri ngaku cinta sama pasangan hidupnya. Suami mungkin ngaku cinta sama istrinya, atau istri ngaku cinta banget sama suaminya. Tapi tidak taunya di belakangnya dia punya selingkuhan, punya pasangan yang lain. Dia berzina, dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di balik hubungannya itu, di mulutnya saja cinta, tapi pada praktek hidupnya nggak cinta. Apa yang terjadi ketika sebuah keluarga ngalami seperti itu? Ketika ngakunya cinta, nggak taunya punya selingkuhan, punya simpenan, punya perempuan lain, punya laki-laki lain. Pasti cepat atau lambat terjadi konflik, keributan. Kalau konflik itu nggak diselesaikan, pasti sampai terjadi perceraian. Karena cintanya nggak tulus dan nggak murni. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, tentunya kita berikan hati kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita itu kepada Tuhan. Bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi kita belajar nyenengin hati Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta bendanya, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ternyata hari ini banyak orang menjual cinta, menjajakan cinta. Sebenarnya bukan cinta yang sungguhan, itu cinta murahan. Makanya ayat ini kalau orang itu mau membeli cinta ya, dengan memberi semua harta bendanya, dia nggak akan dapat pujian, dapat pengakuan, tapi justru malah mengalami penghinaan. Karena cinta itu lahirnya dari hati. Seperti ketika kita memutuskan dulu membangun hubungan dengan seseorang, kita memutuskan untuk menikah dan sekarang pasangan itu adalah istrimu atau suamimu sendiri, itu kan didasarin atas dasar cinta, komitmen. Bahwa setelah kita ngambil komitmen mencintai dan mengasihi, kita mau hidup bersama, bersatu untuk selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Sekalipun ada tantangan, ada cobaan, ada godaan, ada keributan, silang pendapat dan lain sebagainya, tetap kita mencintai itu pasangan kita. Kita harus mengasihi pasangan kita.
Banyak orang Kristen nggak sampai ke level ini. Ketika dulunya cinta, terus ambil komitmen berdua untuk hidup bersama, di tengah jalan ngadepin tantangan, ngadepin himpitan, ngadepin persoalan, ngadepin lain macam-macam lah pokoknya. Ternyata cintanya tambah hari tambah pudar, ribut, gegeran, berantem. Akhirnya nggak pegang lagi komitmen perjanjian nikah, malah dia memutuskan untuk cerai. Berapa banyak orang seperti itu? Harusnya kita sebagai anak Tuhan ya, semakin hari kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kan ikut Tuhan ada progresnya hari demi hari. Kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kita hidup dalam kekudusan satu pada kekudusan lain. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, harusnya kita semakin mengasihi pasangan hidup kita. Sampai hari ini, saya itu tiap hari bilang I love you sama istri saya. Saya ajak ngobrol, saya cerita banyak dan lain. Banyaklah kita lakukan berdua. Saya merasakan sampai hari ini, akhir-akhir ini, saya merasakan cinta yang begitu. Saya sayang banget, saya tambah cinta banget. Hampir setiap hari saya bilang, kamu hari ini luar biasa. Dan saya bilang, I love you. Kamu menjadi orang yang spesial menemani saya, menemani pelayanan saya. Dan kamu dikirim Tuhan buat saya. Itu karena apa? Karena saya mencintai. Loh, kita ini nggak bisa mencintai pasangan kita kalau kita nggak bisa mencintai Tuhan. Loh. Kamu bisa mencintai pasanganmu, tapi atas dasar nafsu dan atas perhitungan untung dan rugi nanti. Kalau cintanya nggak tulus. Orang itu kalau cintanya nggak tulus, cintanya itu hanya pada perhitungan untung dan rugi. Aku kalau mencintai kamu dapatnya apa? Untungnya apa? Sama, kalau orang Kristen hanya mencintai Tuhan atas dasar untung dan rugi. Loh, aku mengasihi Tuhan, Tuhan berkatin saya apa enggak? Tuhan lakuin apa? Itu cintanya itu hanya berdasarkan kebutuhan, bukan yang murni. Cinta yang murni itu mau menerima kelemahan pasangannya, mau menerima kelebihannya. Semua orang pasti mau menerima kelebihannya. Bagaimana kalau ada kelemahan, ada kekurangannya, ada hal yang nggak mengenakan dan harus dibereskan. Dan itu kan harus dibereskan, itu kan harus terima. Kenapa? Cintanya murni. Tapi kalau orang ini nyerah dengan pasangannya, kenapa kok bisa nyerah? Karena cintanya tidak pernah teruji. Harusnya tambah hari tambah kita cinta dengan pasangan kita. Terlebih lagi kita harusnya tambah hari tambah kita cinta sama Tuhan. Bagaimana nggak cinta sama Tuhan? Oh, Tuhan sertai, Tuhan lindungin, Tuhan jagain, Tuhan proteksi. Sampai hari ini Bapak Ibu bisa dengerin apa yang saya khotbahkan ini. Artinya Tuhan peduli dengan hidupmu, proteksi, jagain hidupmu. Harusnya lebih banyak kita luangkan waktu untuk Tuhan. Kalau hidup kita pingin melangkah ke sesuatu yang lebih gede lagi, jalan sama Tuhan setiap hari. Kita akan lihat ya, ada orang yang mencintai begitu rupa, dan karena dia mencintai dengan ketulusan dan kemurnian, waktu yang menurut kita lama, tapi buat dia adalah waktu yang sangat singkat sekali. Sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-29, mulai ayat yang ke-16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Yang tua itu kurang cantik, tapi yang muda lebih cantik. Lea tidak berseri matanya. Mungkin burem, mungkin bahasa Jawanya kero atau apalah. Mungkin terlalu sipit bisa jadi, sampai nggak bisa melek gitu. Karena Lea tidak berseri matanya. Artinya itu bermuram durja mungkin juga jadi. Tetapi Rahel itu elok sikapnya. Sudah elok sikapnya. Dia punya tata krama, punya etika, manis, mungkin mulus, cantik, rambutnya, pokoknya cakep luar biasa. Dan cantik parasnya. Ini kan gambaran dari wanita yang sempurna. Wanita yang benar-benar sempurna. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Hari ini kita ini adalah mempelai perempuannya Kristus loh. Kristus adalah mempelai laki-laki, kita ini mempelai perempuan. Harusnya kita sebelum didapatin menjadi mempelai Kristus nanti, kita bertemu dengan mempelai laki-laki kita sedang mempersiapkan diri berdandan dengan manis dan rapi. Kita akan menyambut mempelai laki-laki kita yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Makanya kita harus mempercantik diri kita ini loh. Jangan didapatin pakai baju compang-camping. Jangan didapatin paras kita nggak menarik lagi. Karena ada dosa, ada kelemahan, ada pelanggaran dan lain sebagainya. Ini Rahel sudah elok sikapnya dan cantik parasnya. Ini idaman bagi semua laki-laki loh. Punya etika, punya tata krama, cara berdandannya pas sekali, cara pakai sepatunya mungkin, cara pakai roknya atau celananya, atau pakai baju atasannya. Pokoknya caranya itu
enak dilihat. Ya, kita sebagai orang Kristen kan harus enak dilihat di hadapan mempelai laki-laki kita. Suatu hari kita menghadap Kristus dan kita harus didapatin menjadi mempelai yang siap, sedia berjumpa dengan mempelai laki-laki kita. Tidak mungkin Yesus nunggu mempelai perempuannya masih bayi, masih anak-anak, masih compang-camping. Engkau nggak akan jadi mempelai Kristus, engkau akan tinggal nanti malah. Kita lihat nih, kembali ke Lea dan Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Karena cinta, dia mau kerja untuk calon mertuanya namanya Laban itu selama 7 tahun. Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baik ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Karena si Yakub ini begitu jatuh cinta dengan perempuan yang luar biasa ini, sikapnya, kelakuannya, perbuatannya, tutur katanya yang manis dan parasnya yang luar biasa, cantiknya luar biasa. Dia mau nunggu selama 7 tahun. Dia nunggu nggak tengok-tengok, nggak ngapa-ngapain, tapi dia kerja sama calon mertuanya namanya Laban. Dan dia akan lakukan. Dan dianggapnya waktu 7 tahun itu adalah seperti beberapa hari saja. Bukankah waktu 7 tahun itu nggak berkurang? Tetap 52 minggu kali 7. Bukankah 365 hari kali 7? Waktunya kan nggak berkurang. Apa yang membuat waktu itu begitu cepat seperti beberapa hari saja? Karena punya rasa cinta, karena mengasihi, karena ingin mendapatkan. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, katanya kita ini ngaku cinta sama Tuhan, katanya ngaku kita benar-benar jadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Sekarang berapa waktu yang kita berikan sama Tuhan? Berapa banyak? Kita berdoa setengah jamnya udah pusing, udah gelisah. Dengerin khotbah pengajaran di gereja yang ngakunya cinta Tuhan, karena gereja adalah rumah Allah, Bait Allah. Kok dengerin pengajaran dari hamba Tuhan, denger khotbah lebih dari sejam aja, pantatnya udah gatel semua, udah lapar, udah pingin pulang, udah gelisah, udah main handphone, udah ketawa ketiwi. Apalagi kalau pengkhotbahnya membosankan, jenuin, kamu udah males loh. Katanya cinta Tuhan. Kita berdoa setengah jam atau 1 jam aja, udah jenuh rasanya, kok lama banget. Apalagi kalau ikut doa, persekutuan doa, doa syafaat, doa lain-lain itu kan membosankan, menjenuh. Lu katanya cinta Tuhan. Oke, kalau itu kegiatan dalam gereja sekarang, bagaimana kamu membangun hubunganmu sama Tuhan di kamar doamu? Benar, lebih banyak kamu investkan waktumu untuk Tuhan. Bergaul intim dengan Roh Kudus di kamar doamu. Lu katanya cinta Tuhan. Kita dulu yang baru masih pacaran, maunya kita kalau jalan itu cari daerah macet. Kenapa kita nyetirnya pelan-pelan? Supaya lebih lama. Kita maunya tiap hari ketemu. Dulu saya waktu sebelum nikah, saya tiap hari ke teleponin, saya ngobrol, saya lebih banyak luangkan waktu. Saya ingin berlama-lama dengan calon istri saya waktu itu. Dan sekarang jadi istri saya. Tidak ada bosennya, karena pada cinta. Cinta yang begitu bergelora dengan Tuhan. Bapak Ibu, hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Kalau kita mencintai Tuhan, mustahil kita bisa mengasihi sesama. Karena hukum yang keduanya adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita ini ngaku cinta pasangan kita. Tapi kalau kita maki-maki pasangan kita, dia punya kelemahan, kita maki-maki, kita jelekkan, kita rendahkan. Karena ribut satu dengan lain hal, kita gegeran, pokoknya nggak bisa kontrol kendali, terus kita maki-maki, kita rendahkan. Lu katanya cinta. Mana cinta yang itu? Apa cintanya sudah pudar? Kalau kita mencintai Tuhan, pasti engkau semakin mencintai pasangan hidupmu. Dan engkau semakin bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai dan menyakitinmu. Karena hukum yang keduanya begini, kalau kau mengasihi Tuhan, hukum pertama, hukum keduanya engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu termasuk sesama yang menjengkelkan, menyebalkan, bosenin, bencekno, dan kelakuannya sering mengkhianati dan melukai hidup kita. Kita harus tetap mengasihi loh. Bapak Ibu, kita harus praktek ini.
Ini kelihatannya apa yang saya sampaikan itu mudah. Tapi pada kenyataannya orang prakteknya susah sekali loh. 7 tahun dianggap sebagai beberapa hari saja. Ternyata kalau kita baca di ayat selanjutnya, ternyata Laban nipu sama Yakub. Ditambah lagi beberapa tahun lagi. Yang dikasih setelah 7 tahun pertama bukan Rahel, tapi yang dikasih adalah Lea. Setelah di waktu malam pertama dibuka, loh lah kok ternyata si Lea yang dikasih. Akhirnya dia ngomong protes dan suruh nunggu 7 tahun lagi. Dia tunggu selama 14 tahun untuk mendapatkan orang yang dicintainya. Karena sungguh-sungguh cintanya lahir benar-benar dari batinnya. Hanya seperti beberapa hari saja. Ini orang yang cinta sungguh-sungguh itu kayak begini. Punya gairah, punya passion, punya kegigihan, punya kerinduan, punya semangat. Orang ngaku cinta Tuhan, kelakuannya bejat, mulutnya jahat, sikapnya busuk. Bukan cinta Tuhan itu. Cinta terhadap dirimu sendiri. Ada orang yang cinta terhadap dirinya sendiri, sampai gampang tersinggungan, gampang marah, susah ditegur, susah dinasihatin, bertindak semaunya sendiri. Bapak Ibu, kalau ada orang ngomong jelek sama kita, dan kita tersinggung, itu artinya kamu terlalu sayang dengan dirimu sendiri. Kamu cintai dirimu sendiri begitu rupa, kamu proteksi dirimu sendiri begitu rupa, sampai ada orang ngomong jelek yang nggak sesuai dengan di telingamu, nggak cocok di telingamu, kamu bereaksi dan akhirnya apa? Marah. Kenapa kok bisa seperti itu? Membela dirinya sendiri. Padahal kalau kita mau benar-benar mencintai Tuhan, hidup kita dedikasikan untuk Tuhan, kita semakin hari semakin memiliki kasih Tuhan. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Dengarin baik-baik. Cinta kuat seperti maut. Air yang banyak tidak sanggup menghanyutkan. Lu bagaimana? Banyak orang hari ini dihantam masalah, dihantam persoalan. Ribut, gegeran. Katanya enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Males saya enggak gereja-gerejain lagi. Sebenarnya kamu enggak cinta Tuhan. Kamu cinta sama dirimu sendiri kok. Kan kualitas cinta kita sama Tuhan itu kan teruji waktu kita ngadapin tantangan, kita ngadapin persoalan, kita menghadapi yang nggak enak. Benar nggak kita benar-benar mencintai Tuhan? Atau malah sebaliknya? Amin. Sekarang kita akan lihat 2 hal yang berbeda di dalam kitab Hakim-Hakim. Pasal 16 mulai ayat yang ke-4. Kita akan lihat ya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delia. Ini sama-sama jatuh cinta loh. Yang satu jatuh cinta sama Rahel. Tapi ini orang yang diurapin Tuhan ini jatuh cinta kepada pelacur. Kepada orang tidak benar. Ternyata jatuh cinta itu harus di tempat yang tepat. Makanya dilarang keras para suami. Engkau jatuh cinta setelah kamu nikah, kamu jatuh cinta dengan perempuan lain, dilarang keras. Para istri dilarang jatuh cinta dengan laki-laki lain selain pasanganmu. Amin. Suami istri dilarang jatuh cinta di luar pasangannya. Kita harus jatuh cinta dengan pasangan kita sampai maut memisahkan. Amin. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Ini Simson ini sukanya tidur kepada pelacur. Ini salah satu nasir Allah, orang yang diurapin Tuhan, yang harusnya mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidupnya yang dipercayakan Tuhan. Tapi ternyata dia nggak bisa kontrol dan kendalikan nafsunya. Dia lebih suka berzina. Dia lebih suka tidur dengan perempuan pelacur. Dan akhirnya dia tukar urapan itu dengan perempuan ini loh. Akhirnya Simson kan matinya mengerikan. Jadi pelawak. Suruh ngelawak di depan orang-orang Filistin dan akhirnya mati. Matanya dibutakan dan Bapak Ibu bisa baca kisahnya. Ayat yang kelima. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata. Ini raja-rajanya datang kepada Delila. Suruh sambil ngomong begini. Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apa kekuatan demikian besar. Dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kira-kiranya kepadaku, apa kekuatanmu demikian besar, dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkannya. Ini cinta yang palsu. Cinta karena ada embel-embel di belakangnya. Bukan cinta yang murni seperti
cintanya Yakub sama Rahel. Ini cinta karena nafsu, ujungnya menghancurkan. Simson jatuh cinta kepada perempuan yang tidak tepat. Ujungnya apa? Ketemu problem dan masalah. Makanya dilarang keras setelah menikah. Nanti Bapak Ibu baca ya seluruh pasal ini, Bapak Ibu akan tahu ceritanya secara detail. Kalau kita ini sudah menikah, dilarang keras jatuh cinta dengan perempuan manapun, kecuali dengan pasangan hidup kita. Bagi para istri, bagi para suami. Nah, bukti karena kita ini mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita harusnya memberi hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Lebih banyak untuk Tuhan. Pak, saya kan bekerja. Pak, kan saya melakukan aktivitas ini dan itu. Kita bisa melakukan aktivitas apapun juga namanya, tetapi Tuhan tetap beri waktu, ada kesempatan untuk kita berdoa. Yang jadi masalahnya, kita mau pakai kesempatan untuk membangun keintiman dengan Tuhan atau kita melakukan hal yang lain. Kalau orang ngomong sibuk, semua orang itu sibuk menurut dirinya sendiri, cara pandangnya sendiri. Karena semua orang itu merasa penting buat dirinya sendiri. Karena merasa penting, dikit-dikit lihat handphone, ada yang chat nggak, ada yang hubungin saya, dan lain sebagainya. Karena semua orang merasa penting buat dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus dedikasikan waktu kita ini lebih banyak untuk Tuhan. Karena yang menjadi kekuatan kita itu Tuhan. Bukan kemampuan, bukan ide, bukan pengalaman kita. Kalau Bapak Ibu pingin apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil dan hidupmu di atas rata-rata, memiliki dampak otoritas dan kuasa, dimulai dulu. Beri waktumu lebih banyak dengan Tuhan. Bapak Ibu, cara tercepat untuk mati daging, pikul salib, sangkal diri adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Beri waktumu lebih banyak sama Tuhan. Kita ini kenapa kok harus disiplin diri kita itu membangun keintiman dengan Tuhan di kamar doa kita? Kalau kita nih sudah terbiasa membangun hubungan intim di kamar doa kita harus terbiasa nih. Sejam, 2 jam mungkin seberapa yang kau mampu lakukan setiap hari, kamu bangun keintiman itu setiap hari. Otomatis setelah kamu keluar dari kamar doamu, bekerja di kantor, di dapur, di jalan, hatimu sudah terbiasa connect dengan Tuhan. Makanya daging ini perlu didisiplin. Cinta itu perlu komitmen. Love is sacrifice to give. Menurut saya, cinta adalah pengorbanan, dan pengorbanannya adalah memberi. Kalau kita mencintai Tuhan, harusnya kita lebih banyak waktu kita berikan sama Tuhan. Kalau kamu mencintai dunia, kamu akan lakukan segala sesuatu untuk memuaskan daging dan hawa nafsumu. Itu cintanya orang dunia, selalu ada embel-embelnya. Bapak Ibu, dengerin baik-baik ya. Bukankah kita ini sering melakukan kejahatan, bahkan kita menyakitin Tuhan, melukai hati Tuhan, padahal Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita karena Dia begitu mencintai kita. Tapi di sisi lain kita sering abaikan dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita, dan kelakuan kita, cara ngomong kita. Kita seringkali melukai hati Tuhan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Tuhan gak terluka? Tapi Dia adalah Tuhan yang baik, masih beri kesempatan kepada kita terus bertobat, bertumbuh, berubah, cinta kita semakin besar. Makanya seseorang kalau memiliki cinta yang begitu besar dengan Tuhan, dia akan tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dia ketika mau melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dia mikir 1000 kali. Karena dia tahu kalau dia lakukan ngotot, perbuatan itu akan menyakitin orang yang dia cintai dan orang yang mencintai dia. Siapa itu? Tuhan. Orang-orang model kayak begini adalah orang yang harusnya memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Orang yang akan bertindak hati-hati. Dia nggak mau, kita ini sebagai orang Kristen nggak mau lagi bertindak sembarangan di sembrono. Karena tindakan kita, ucapan kita, sikap hati kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini bisa melukai Tuhan, hati Tuhan. Kita mau nyenengin hati Tuhan, bukan melukai Tuhan dengan sikap, tindakan kita yang ngawur dan berantakan. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak ini, ketika pasanganmu benar-benar didapatin, dia main serong, ya tetap kamu sebagai anak Tuhan, kamu tetap ampuni. Tapi hatimu tuh akan terluka loh. Benar apa enggak? Kalau didapatin salah satu pasanganmu, pasanganmu karena satu, bukan salah satu. Pasanganmu memang satu. Tapi ketika pasanganmu tuh bikin dosa dan pelanggaran, ternyata punya affair dengan orang lain. Sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kamu pasti ampuni dia. Pasti kamu terima, karena dia pernah bikin kesalahan, tetap ampuni. Tetapi hatimu pasti luka loh. Dan luka itu bisa luka seumur hidup dan susah disembuhkan. Bapak bisa bayangin ya,
sikap, tindakan, dan perbuatan kita ini. Karena kita gampangin Tuhan. Tuhan kan maha kasih, Tuhan kan maha perkasa. Tapi sampai kita nggak peduli dengan hati Tuhan dan perasaan Tuhan. Karena sikap, tindakan kita yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak kita ini melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita semua kan dalam proses disucikan, dimurnikan, disempurnakan. Kadang kita ini melakukan dosa pelanggaran dengan sengaja loh. Orang berdosa itu kebanyakan dilakukan dengan sengaja. Dia tahu, tapi dagingnya nggak kuat, akhirnya melakukan pelanggaran dan dosa. Dan dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita perlu bertobat lagi. Berapa banyak dari kita udah tahu kebenaran, kita lawan kebenaran itu. Kita bertolak belakang sikap dan tindakan kita. Ngawur malahan, serampangan, sembrono. Apakah Tuhan nggak terluka? Tuhan terluka. Tuhan benar-benar ngerasain apa yang di dalam dirinya. Karena di Efesus pasal yang 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu artinya disakitin pikiran dan perasaan. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan berusaha dengan sengaja menyakitin hati Tuhan. Seperti kita ini cinta dengan pasangan kita, kau begitu cinta dengan istrimu atau kau cinta dengan suamimu, engkau tidak akan pernah melakukan hal yang bodoh, main serong, nyakitin dan melukai, karena kamu tahu dia akan terluka. Bapak Ibu, berapa banyak kita sadar bahwa setiap perbuatan kita yang ngawur dan sembarangan sembrono itu sudah melukai hati Tuhan. Hari ini meski belajar komitmen, berhati-hati dalam segala hal, tindakanmu, ucapanmu, perbuatanmu, apapun yang kamu kerjakan dan kamu lakukan meski berhati-hati. Tidak mau lagi nyakitin hati Tuhan. Tidak mau lagi melukai hatinya Roh Kudus. Tidak mau mendukakan Roh Kudus. Kita lihat contoh di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama banyak, di Perjanjian Baru juga banyak. Ketika Saul bikin dosa dan pelanggaran, pertama kali bikin pelanggaran tetap diampuni. Disuruh bunuh Raja Agag, nggak dibunuh Raja Agag. Disuruh nunggu Samuel selama 7 hari, jangan persembahkan korban. Tapi dia nggak sabar. Dia bikin dosa. Sebenarnya sudah diperingati, sudah bikin kesalahan berkali-kali. Tapi Saulnya itu keras kepala, ndablek. Tetap melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang dilarang Samuel, dia lakukan. Jangan persembahkan korban. Akhirnya Saul persembahkan korban. Tahu Bapak Ibu, setelah kejadian itu, Saul ditolak menjadi Tuhan. Dia nggak dipenuhi Roh Kudus lagi, dipenuhi roh jahat. Kenapa? Sudah bikin dosa, pelanggaran berkali-kali nggak bertobat. Akhirnya dia melukai dan menyakitin hati Tuhan. Kalau kita lihat lagi, lebih banyak lagi, lebih besar lagi dari apa yang dilakukan bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim dan Tawarik. Bapak Ibu perhatikan nih, mereka orang-orang Israel seringkali berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan begitu tersakitin sampai Tuhan mau kirim murkanya. Tapi ketika orang Israel itu balik sama Tuhan, murkanya Tuhan surut. Karena apa? Tuhan itu terlalu baik sama kita. Karena dia terlalu baik, dia sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Harusnya kita ngerti dan sadar diri. Hidup kita harus dedikasikan untuk Tuhan. Kita nggak mau nyakitin Tuhan dengan sikap, tindakan, perbuatan, sikap hatimu yang terdalam itu. Jangan sampai melukai hati Tuhan. Kalau kita ngerti ini, kita akan menjadi orang Kristen yang berhati-hati. Ketika mau bertindak, dia akan menimbang tindakannya. Dia akan mengukur. Dia akan jeli sekali. Tidak mau sembarangan dan sembrono. Orang-orang kayak begini nih, pasti akan didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ngomong cinta Tuhan, tapi kamu nggak pernah berdoa. Kamu nggak pernah nyembah. Tidak heran orang ngaku cinta Tuhan bisa tetap ibadah di gereja, tapi kelakuannya malah seperti setan itu banyak. Karena cintanya hanya di mulut dan di bibir, praktek hidupnya sebenarnya nggak cinta Tuhan. Orang berpikir kalau udah ke gereja, sudah kasih persembahan, sudah dekat dengan pendetanya, kamu dijamin masuk surga. Dengerin baik-baik. Ke surga nggak ada gandengan. Yang menjamin kita adalah Yesus Kristus sendiri. Dan mulai hari ini harusnya kita sadar diri. Kita sudah ditebus dari dosa yang harusnya kita dibinasakan ke dalam lautan api yang kekal. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, sampai hari ini beri kita segala sesuatu yang indah. Dan mulai hari ini kita mau harusnya menyenangkan Tuhan dari semua sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Bapak Ibu, kalau kita cinta Tuhan, tekanan, himpitan, persoalan,
masalah yang kayak apapun tidak akan pernah merubah hatimu. Hatimu tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sekalipun kau berada dalam kondisi sulit, kondisi berat sekalipun, orang yang mencintai Tuhan, dia tahu persis siapa yang dicintainya, siapa yang dicarinya, siapa yang dia percayai. Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang tidak pernah mengecewakan. Orang yang cinta Tuhan ngerti cara kerja Tuhan. Dia berhati-hati, mau melakukan apapun juga bertindak hati-hati. Karena yang dikejar hari ini adalah benar-benar perkenanan Tuhan. Tapi banyak orang melakukan segala sesuatu yang kelihatan rohani di luar saja, di permukaan saja. Praktek hidupnya ngawur dan bejat. Orang kayak begini itu bukan mencintai Tuhan. Orang kayak begini malah mempermalukan nama Tuhan. Saya berdoa ada orang-orang mulai hari ini, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, mendedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena persembahan yang baik, persembahan yang sejati adalah kalau kita mempersembahkan diri kita sendiri sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Dimulai dengan cintakan Tuhan, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini gak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kamu menjadi orang Kristen yang biasa saja. Karena gak punya kerinduan, gak pingin apa-apa. Semuanya udah settle, semuanya udah baik, semua. Ngapain lagi? Hidupmu akan berhenti sampai situ loh. Tapi kalau engkau gak berhenti sampai sini, kau tetap cari Tuhan, cintai Tuhan, hatimu berkobar-kobar, mengasihi Tuhan. Seperti dua orang yang pergi ke Emmaus itu. Hatinya berkobar-kobar, gak taunya yang diajak ngomong adalah pribadi Yesus sendiri. Gak mungkin kalau orang cinta Tuhan itu malas, letoy, hidupnya ngawur, ngaco, itu tidak mungkin. Karena orang semakin cinta Tuhan, semakin orang itu semakin mencintai. Pasti karakter, sikap, dan perbuatannya akan menjadi sama seperti Tuhan. Sekarang yang kita utamakan siapa? Tuhan atau diri kita sendiri? Belajar mulai hari ini. Kita cintai, kita nomor satukan Tuhan lebih dari apapun. Satu lagi Bapak Ibu, hari ini orang menyembah hobinya, menyembah pekerjaannya, menyembah bisnisnya, bahkan beberapa orang menyembah pelayanannya. Kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita, Tuhan bukan menjadi yang satu-satunya dan utama dan terutama, otomatis kita menjadi penyembah berhala. Karena Tuhan bisa menjadi nomor 2. Penyembahan berhala zaman modern ini tidak pergi ke gunung, ke pohon yang rindang, ke laut, ke tempat yang serem-serem, atau ke tempat batu yang gede-gede. Kalau kita sudah menomorsduakan Tuhan dalam hidup kita, otomatis kita menjadi penyembah berhala. The best hari ini yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan itu Tuhan, mulai lakukan. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa cintamu tambah berkobar-kobar. Orang yang cinta berkobar-kobar itu ya, pingin ketemu terus, pingin deket terus, dengerin yang dia ngomong, dengerin apa yang isi hatinya. Orang berdoa cinta Tuhan itu harusnya kayak begitu. Bukan pulang ibadah hari Minggu, nggak pernah belajar lagi, cuek aja, jalani hidup maumu sendiri. Kalau kau jalani hidupmu, maumu sendiri, hidupmu akan menjadi sama dari tahun ke tahun, tidak pernah berubah. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami. Bangkitkan orang-orang yang mencintai Tuhan. Seperti Yusuf mencintai Rahel. Hati kami berkobar-kobar juga dengan Tuhan. Kami mau bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dan kami ingin tetap berlama-lama berendam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua orang yang ikut ibadah online ini diberkatin Tuhan. Dijamah Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Dan mau berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Bagimu pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love, Jesus.
Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja, korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi kami. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imine me piene me nomo to santirine. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo?
Ikere bete kiene mente beki nomoko sante kono. Ine mente rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mente beki. Terus semikuna lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mekono mondo kosandere mete pepi anamakare pekono. Ini mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana matataka. Ipe konondoro mondo posandere mete pepe piene mekiamara. Ini mi piere bebe shendo kono moto karala bata pakada. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name, Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya.
lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda.
sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja, rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.